Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam pada saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Hizbullah dari 19 Fainam. Saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang akidah akhlak. Jadi yang pertama itu adalah pengertian tentang apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan sebuah akidah akhlak. Jadi akidah dalam bahasa Arab itu adalah aqidatun. Jadi dalam istilah Islam yang berarti iman atau semua sistem kepercayaan ataupun keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah ataupun sebuah fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang menurut definisi Islam, rukun iman. Jadi akhlak itu adalah merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pemikirannya terlebih dahulu. Yang berikutnya itu adalah mengenai bagaimanakah itu tentang kedudukan akidah. Jadi telah disebutkan sebelumnya, pengertian tentang akidah sebagai umat muslim, kita harus tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena beberapa keutamaan memiliki akhlak yang terpuji, seperti berat timbangannya nanti apabila kita sudah berada di akhir akhirat. Yang kedua adalah kita dicintai oleh Rasulullah. Pasti kita semua ingin dicintai oleh Rasulullah. Yang berikutnya adalah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu dijamin. Jadi kita itu sudah dijamin rumah kita di surga kelak insyaallah. Yang berikutnya itu adalah objek tentang akhlak. Yang pertama itu akhlak kepada Allah. Jadi menurut kahar masyhur, akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau sebuah perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Yang kedua itu tentang akhlak sesama manusia, akhlak kepada sesama diri kita sebagai seorang hamba. Jadi yang pertama itu akhlak terhadap masyarakat adalah bertujuan untuk memelihara keharmonisan tatanan masyarakat atau kita saling menjaga perasaan kita terhadap masyarakat agar sebagai lembaga yang dibutuhkan oleh semua anggota masyarakat ia berfungsi dengan optimal. Yang ketiga itu akhlak kepada alam. Jadi akhlak kepada alam berarti tingkah laku kita terhadap lingkungan sekitar, bagaimana kita bisa menjaga apa yang ada di sekitar kita, baik berupa hewan, berupa tumbuh-tumbuhan ataupun gunung, sungai dan lainnya. Disinilah kita memperdalam akhlak kepada alam kita, bagaimana cara kita menjaga, memelihara lingkungan sekitar kita agar tidak punah dan tidak dirusak. Berikutnya itu akhlak kepada diri kita sendiri. Jadi akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani yang sifatnya ataupun bersifat rohani. Jadi kita harus memperbaiki diri kita akhlak agar akhlak kita tetap baik. Bahkan dijelaskan lagi tentang pembagian akhlak. Yang pertama itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah seperti kita menjalankan amanah, ikhlas, sabar, tawakal, pemaaf, kasih sayang, adil dan bertaubat kepada Allah. Yang berikutnya itu
akhlak yang tercela. Jadi akhlak tercela ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam-macam akhlak tercela, yaitu seperti penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri, atau penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki sesama manusia, dan juga hasud, ghibah dan namimah, kufur, nifak dan fasik. Itu adalah salah satu akhlak yang tercela. Setelah kita membahas akhlak yang tercela, pasti kita akan membahas lagi, yaitu tentang akhlak terpuji. Jadi yang pertama itu adalah usaha. Usaha dalam agama Islam diartikan sebagai ikhtiar atau berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan ataupun cita-cita yang ingin kita raih. Jadi ketika seorang menginginkan sesuatu, maka ia harus berusaha. Kenapa? Untuk menggapai sebuah cita-cita kita, maka kita harus berusaha. Contoh-contoh ikhtiar dalam akhlak Islam sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah orang yang ingin pandai itu harus rajin belajar. Kita tidak mungkin pandai kalau kita tidak rajin belajar. Berikutnya adalah orang yang ingin hidup berkecukupan, maka ia harus berusaha dengan rajin bekerja. Dan tidak ada kita dapatkan orang yang bermalas-malasan hidupnya akan berkecukupan. Yang berikutnya adalah orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluarannya dengan cara membatasi apa-apa yang ingin dia keluarkan. Begitulah definisi agar kita memiliki tabungan, menjadi orang hemat. Yang berikutnya itu adalah orang yang ingin sehat harus menjaga kesehatannya dengan cara membersihkan dirinya, berolahraga agar dia tidak mudah terkena penyakit. Berikutnya adalah orang yang sedang sakit dan ingin sembuh haruslah berobat, karena apabila kita misalnya terkena penyakit, kita tidak akan sembuh kalau kita tidak mencari obatnya. Berikutnya tentang tawakal. Jadi tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada Allah. Berikutnya tentang qanaah. Jadi secara bahasa, qanaah ini memiliki arti yang merasa cukup atau rela. Qanaah ini berasal dari bahasa Arab sendiri, yakni dari kata qani'ah, qanaatan. Sedangkan secara istilah qanaah memiliki arti mereka cukup dan rela menerima atas apa yang diberikan atau yang dikaruniakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu tentang syukur. Jadi syukur ialah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukannya. Yang kelima itu adalah ridha. Jadi menurut Kamus Besar Indonesia, ridha artinya rela atau suka dan senang hati. Sedangkan menurut bahasa adalah ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan, dan ridha ataupun menerima akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Yang berikutnya adalah tasamuh. Tasamuh adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi ataupun pengertian lainnya menyebutkan tasamuh adalah suatu sikap menghargai pendirian seorang, bisa pendapat ataupun pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan kelakuan orang itu sendiri yang berbeda dan bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Berikutnya itu sabar. Jadi pasti kita sudah mengetahui
Sabar berarti melarang atau menahan, sedangkan secara istilah syariah atau terminologi berarti menahan nafsu dan kekesalan, menahan lisan dari keluhan, menahan anggota badan dan ekspresi kesedihan yang berlebihan ataupun dengan cara yang sangat keterlaluan. Yang berikutnya adalah tawadhu. Jadi tawadhu di sini adalah kita rendah hati, tidak sombong kepada sesama manusia lain. Yang berikutnya adil dan jujur. Jadi jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi apa yang diucapkan itulah yang sebenarnya, apa yang dilakukan memang itulah yang sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan jujur, mengatakan apa yang sebenarnya, apa memang yang sebenarnya kita lakukan, itulah yang kita katakan. Yang berikutnya adalah adil, berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, melakukan segala urusan pada tempatnya. Jadi menurut Azwar Tulus Tu'uh atau faktor dominan yang mempengaruhi perilaku antara lain pengalaman pribadi, mempengaruhi perilaku antara lain seseorang dianggap penting. Jadi lembaga pendidikan dan agama ataupun sebuah kebudayaan. Yang berikutnya itu adalah orang yang dermawan atau pemaaf, iffah atau menyambung silaturahmi. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, dermawan ini diartikan sebagai pemurah hati atau orang yang suka beramal dan bersedekah. Jadi adapun ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan antara lain seperti selalu menyayangi siapapun, itulah salah satu contohnya. Yang kedua adalah rela berkorban untuk menolong sesama manusia dan tidak sombong ketika memiliki harta yang berlimpah. Yang berikutnya adalah mendahulukan kepentingan umum, bahkan dia tidak mementingkan dirinya tapi dia lebih mendahulukan kepentingan umum. Jadi pemaaf adalah sikap yang suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci atau keinginan untuk membalas dendam. Jadi di sini silaturahmi tersusun dari dua kosakata Arab, istilah yang berarti menyambung dan rahim berarti kasih sayang. Jadi rahim wanita, buka kurung dari di sini maksud adalah rahim wanita, dan dipakai bahasa kiasan untuk makna hubungan kerabat tentang silaturahmi. Jadi silaturahmi di sini menyambung hubungan dengan kerabat. Contoh-contoh akhlak tercela itu seperti berbohong dan berkhianat. Jadi kita akan mendefinisikan bohong adalah sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang tidak benar, itu yang disebut dengan bohong, atau tidak berdasarkan fakta, tidak menepati janji, kesepakatan, atau tidak mengakui dan melanggar hak-hak pihak lain. Setelah kita membahas itu, kita membahas lagi tentang khianat. Jadi di sini yang disebut dengan khianat adalah sikap yang tidak bertanggung jawab ataupun tidak amanah atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepadanya. Contohnya seperti orang yang korupsi ataupun pejabat yang korupsi. Itu dah salah satu contoh orang-orang yang berkhianat, karena dia tidak bertanggung jawab atas apa amanah yang telah diberikan kepadanya. Yang berikutnya adalah takabur. Jadi secara istilah takabur adalah sikap berbangga diri dengan beranggapan bahwa hanya dirinya lah yang paling hebat ataupun yang paling benar ataupun yang paling pintar dibandingkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Adapun cara menghindari sifat takabur, yang pertama itu adalah kita harus menghormati orang lain, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua adalah
memahami dan menyadari tentang bahwa takabur sangatlah tidak baik ataupun bahaya di akhirat nanti. Berikutnya itu adalah menerima setiap nikmat maupun kelebihan yang dimiliki semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah menyadari bahwa asal kejadian semua manusia adalah sama. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam pemaparan saya masih terdapat banyak kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran yang telah saya sampaikan, itu datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya semata-mata manusia yang tidak pernah luput dari sebuah kesalahan. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.